Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita semua dapat melaksanakan rutinitas kita di pagi hari sampai sore sampai malam berkat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, kita semua dapat mengenal yang namanya iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal syariat berkat perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Quran yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya di video kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran. Pasti di antara kita pasti sudah kita mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sebagai petunjuk, sebagai sebuah kisah pelajaran sampai di masa yang akan datang. Itulah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan ini adalah kitab yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otomatis itu akan menjadi sangat mulia. Begitu juga kepada malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga diturunkan pada malam yang mulia, kemudian pada tahun yang mulia, pada bulan yang mulia. Jadi di sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa apapun, siapapun, bagaimanapun, ketika ia bersama dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Saya ambil satu contoh. Kulit kambing itu adalah kulit kambing biasa-biasa saja. Semua kulit kambing akan sama. Tapi ada juga orang yang menggunakan kulit kambing itu sebagai alat musik, sebagai alat gendang contohnya. Itu akan bernilai biasa-biasa saja. Bahkan ada juga orang yang membuang kulit kambing tersebut. Akan tetapi kulit kambing itu akan dicium ketika kulit kambing itu dijadikan sebagai mushafnya Al-Quran, sebagai sampulnya Al-Quran. Itulah kulit kambing yang paling mulia. Sama halnya dengan kertas, semua kertas adalah kertas biasa-biasa saja. Tapi kertas itu akan menjadi mulia ketika kertas itu tertuliskan kalimat, tertuliskan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang berkaitan tentang Al-Quran otomatis dia akan menjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 804. Beliau bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi."
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kita diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Karena kenapa? Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an yashab. Karena ketika kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, di hari kiamat kelak Al-Quran itu akan datang kepada kita, datang kepada para pembacanya sabtu di dunia. Untuk apa? Syafi'an li ashab, untuk memberikan syafaat. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, maka di akhirat kelak Al-Quran itu akan mendatangi kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran. Kalau kita sering membacanya, otomatis dia akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, di hadis lain juga dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi yang dinamakan satu huruf itu adalah alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jadi alif lam mim saja itu 3 huruf. Nah, masing-masing dari 3 huruf ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Coba bayangkan kalau tiap hari kita membaca satu lembar Al-Quran, bahkan satu juz, insya Allah pahala yang kita dapatkan akan sangat berlimpah. Kita akan mendapatkan banyak sekali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya, ia menitipkan 2 hal. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sunnah. Jadi kalau kita senantiasa mengamalkan Al-Quran, mengamalkan apa yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu senantiasa membaca Al-Quran, menjalankan apa sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mulia. Al-Quran juga merupakan obat penawar dari segala penyakit. Contohnya, ketika ada orang ruqyah, orang yang kerasukan, maka obatnya itu cuma satu, cuma diruqyah. Lantas ayat-ayat ruqyah itu adalah ayat-ayat yang kita ambil di dalam Al-Quran. Tentunya kita sudah mengetahui banyak hal tentang ayat-ayat ruqyah kan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu ada namanya kata syifa, yaitu penyembuh atau penawar. Nah, kata syifa ini berada 3 kali di dalam Al-Quran. Dari 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30, kata syifa itu terdapat cuma 3 kali. Nah, salah satunya terdapat di Quran surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, yang artinya, dan kamilah yang menurunkan itu Al-Quran, ma huwa syifa, sebagai penawar. Jadi kalau kita sakit, kita selalu membaca Al-Quran, insya Allah semua penyakit yang kita alami akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu poin, kita harus yakin. Kemudian apabila ada seseorang membaca Al-Quran, maka kita harus mendengarkan, harus memperhatikan, karena di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, maka dengarkanlah dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dibacakan, kita harus memperhatikannya dengan baik agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada intinya, ketika seseorang itu dekat dengan Al-Quran, maka orang itu akan sangat menjadi mulia. Yang pertama itu, kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Kemudian, ketika kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, otomatis kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, ketika kita sakit, otomatis Al-Quran itu akan menyembuhkan segala penyakit yang kita rasakan. Maka dari itu, mari kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran serta mengamalkan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran ala husni ihtimamikum istima'ikum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.